kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Telah disampaikan bahwa tahapan untuk pembangunan dan pemindahan ini terdiri dari 5 tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah undang-undang dibuat adalah tahap pertama, yaitu tahun 2022 ini hingga 2024. Yang kemudian akan diikuti dengan tahap kedua, 3, 4, 5, yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Nah, untuk tahapan yang pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam Perpres. Namun dalam hal ini dari pembahasan untuk beberapa kementerian lembaga terkait terutama nanti akan dilaksanakan oleh kementerian yang sangat penting yaitu Kementerian PUPR, yaitu mengenai pertama adalah akses. Jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan karena bisa melalui teluknya itu. Jadi itu 2 hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan. Di dalam pembahasan juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Jadi oleh karena itu di dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan. Untuk itu kami dari Kementerian Keuangan tentu kita memahami kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID. Dan kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi. 2 hal ini akan tetap menjadi utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru terutama untuk yang momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi. Jadi ini nanti yang akan kita desain baik untuk tahun 2022 karena seperti yang diketahui tahun 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar 450 triliun masih belum dispesify seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru. Tentu di dalam pemulihan ekonomi sama seperti yang kita lakukan tahun 2020 dan 2021 itu masih terdiri dari kelompok penanganan COVID sebagai yang paling penting karena ini adalah menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali. Kemudian bantuan sosial pada masyarakat dan yang ketiga adalah akselerasi pemulihan. Nah, kita nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Untuk 2023 dan 2024, maka kita juga harus tentu dengan melihat perkembangan COVID, ada juga momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan tahun 2024 yang anggarannya mungkin akan cukup besar pada tahun 2023 dan 2024. Dan tentu kemudian pembangunan IKN ini. Ini nanti yang akan kita bahas bersama dengan Bappenas untuk RKP dan kami KEM PPKF kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini yang mungkin saya ingin sampaikan secara lebih spesifik
mengenai jangka sangat pendek yaitu 2022-2024. Teman-teman media juga tahu bahwa dari sisi kebijakan fiskal tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kita akan kembali pada defisit 3%. Ini sudah harus dimasukkan di dalam desain pada jangka sangat pendek ini yaitu periode 2022-2024. Artinya di 2022-2024 penanganan COVID, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain, dan pada saat yang sama defisit maksimum 3% mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga. Untuk jangka menengah yaitu tahun 2005 hingga 2045 kita melihat keseluruhan kebutuhan. Estimasi yang dalam jangka menengah sampai panjang tentu akan tergantung atau dalam hal ini dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung sama seperti tadi 2022, 23, 24 dan 25 ke 2045. Berapa yang merupakan porsi APBN? Ini kira-kira mendanai apa? Satu tentu belanja untuk pembangunan yang memang harus disediakan seperti kompleks pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar seperti kemarin saya lihat untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik yang semuanya akan diinstal dan dibangun. Sebagian nanti akan dalam bentuk KPBU atau PPP, Public Private Partnership atau kerjasama antara publik dan badan usaha. Itu pasti akan juga membutuhkan dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, apakah dalam bentuk Viability Gap, atau dalam bentuk dukungan-dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi. Dan tentu nanti kalau dalam jangka pendek mungkin belum sampai kepada personel, tapi lebih kepada belanja barang. Kalau nanti sudah pada tahap benar-benar pemindahan, maka di dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan akibat konsekuensi dari pemindahan itu. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Harso, konsep dari IKN adalah sebuah new way of living dan new way of working. Ini akan berbeda sekali dengan konsep kita seperti yang sekarang ini kita lakukan. Jadi desain dari perkantoran akan berbeda dan tentu ini akan menimbulkan sebuah dinamika yang baru.